Bayangkan Anda punya tetangga yang kerjaannya belanja terus pakai kartu kredit sampai tagihannya ribuan dolar, sementara di sebelah rumahnya ada orang yang tiap hari nabung dan gudang uangnya makin meluap. Nah, itulah gambaran hubungan Amerika dan China saat ini. Tapi yang bikin lucu, si tetangga yang hobi ngutang ini malah marah-marah dan minta si orang kaya buat berhenti cari duit. Kedengarannya konyol, tapi inilah kenyataan pahit geopolitik yang sedang terjadi sekarang. Trump dan kabinetnya seolah sedang memohon kepada China, tolonglah berhenti jadi terlalu sukses. Kami malu lihat tumpukan utang kami sendiri. China baru saja memecahkan rekor dunia yang bikin pejabat di Washington susah tidur nyenyak. Di kuartal keempat tahun 2025 saja, China mencatat surplus transaksi berjalan sebesar 242 miliar dolar. Kalau dijumlahkan sepanjang tahun 2025, angka surplusnya tembus 735 miliar dolar. Ini bukan sekadar angka, ini adalah peluru finansial yang sangat masif. Di sisi lain, Amerika Serikat bukannya untung, malah makin buntung. Proyeksi defisit tahunan Amerika bakal mencapai 3,1 triliun dolar pada tahun 2030. 6. Perbandingannya sudah tidak masuk akal lagi. China menumpuk modal, sementara Amerika menumpuk surat tagihan. Pertanyaannya, sampai kapan Amerika bisa bertahan dengan gaya hidup, gali lubang tutup jurang ini? Atau jangan-jangan jurangnya sudah terlalu dalam untuk ditutup? Mari kita bedah datanya lebih dalam, biar kita tidak cuma telan narasi media barat. Berdasarkan data dari State Administration of Foreign Exchange China, surplus tahun 2025, mereka melonjak drastis dari 423 miliar dolar di tahun sebelumnya menjadi 735 miliar dolar. Itu kenaikan yang gila. Sebagai perbandingan, surplus ini setara dengan hampir 5% dari total PDB China. Dalam dunia keuangan, kalau Anda punya surplus sebesar ini, Anda punya kekuatan penuh untuk beli emas, investasi di infrastruktur global, atau sekadar bikin lawan politik Anda gemetar. Sementara itu, Amerika Serikat justru mengalami pembusukan fiskal. Kantor Anggaran Kongres atau CBO memproyeksikan utang publik Amerika akan melonjak dari 101% PDB menjadi 120% pada tahun 2036. Ini bahkan melampaui rekor setelah Perang Dunia II. Jadi, siapa sebenarnya yang sedang memenangkan perang ekonomi ini? Jawabannya sudah jelas terpampang di buku kas masing-masing negara. Yang bikin suasana makin satir adalah respons dari pejabat Amerika. Menteri Keuangan Scott Bessent secara terang-terangan bilang, kalau dunia tidak bisa membiarkan China terus-terusan punya surplus perdagangan sampai 1 triliun dolar. Lucu ya? Ini gaya bahasa orang yang putus asa, bukan orang yang kuat. Dia ingin China lebih banyak belanja dan lebih sedikit jualan. Kenapa? Karena surplus China itu artinya China punya cadangan modal yang besar untuk pelan-pelan lepas dari ketergantungan terhadap dolar. Jadi kalau China makin kaya, Amerika makin kehilangan kendali atas mesin cetak duit mereka. Tapi pertanyaannya, apakah China peduli dengan keluhan tetangganya yang sedang bangkrut itu? Tentu saja tidak. Mereka justru makin giat ekspor ke seluruh dunia, meskipun Amerika sudah pasang pagar tinggi bernama tarif. Bicara soal tarif, ini adalah bagian paling ironis dari kebijakan Trump. Niatnya mau menghukum China, tapi malah menembak kaki sendiri. Data dari Federal Reserve New York menunjukkan fakta yang sangat memalukan. 94% dari biaya tarif itu ternyata ditanggung oleh importir dan konsumen Amerika sendiri. Jadi pas Trump bilang China yang bayar tarif, itu sebenarnya cuma bumbu politik. Kenyataannya, emak-emak di Amerika yang beli barang kebutuhan sehari-hari yang harus bayar lebih mahal. China cuma menurunkan harga jualnya sedikit saja, sekitar 0,6%, sementara sisa pajaknya ditanggung warga Amerika. Bukannya bikin China jatuh, kebijakan ini justru bikin produk China makin berjaya di pasar Eropa, Asia dan Afrika yang tidak pakai sistem tarif bodoh ini. Amerika mengurung dirinya sendiri di dalam tembok mahal, sementara China sibuk menguasai pasar global lainnya. Efek domino dari kiamat utang Amerika ini benar-benar mengerikan.
Sekarang Amerika harus pinjam sekitar 1,9 triliun dolar per tahun, cuman buat operasional sehari-hari. Bayangkan, pinjam duit bukan buat bangun pabrik atau riset teknologi baru, tapi cuman buat bayar bunga utang lama. Pada tahun 2036, biaya bunga utang Amerika diprediksi mencapai 2,14 triliun dolar. Itu hampir 2 kali lipat dari seluruh anggaran militer Amerika. Jadi, ke depannya, Amerika itu bukan lagi negara adidaya militer, tapi lebih seperti nasabah pinjol yang sudah galbay, alias gagal bayar, dan cuma bisa bayar bunganya saja, tanpa pernah menyentuh utang pokoknya. Sementara itu, Cina pakai uang surplusnya buat apa? Mereka beli emas secara masif dan membangun infrastruktur lewat Project Belt and Road Initiative. Cina membangun masa depan, Amerika sedang membayar masa lalu. Kepercayaan dunia terhadap institusi keuangan Amerika juga sedang di titik nadir. Dulu, semua orang berebut beli obligasi Amerika karena dianggap paling aman. Tapi sekarang, Cina secara sistematis terus mengurangi kepemilikan obligasi pemerintah Amerika. Mereka tidak mau lagi meminjamkan uang kepada tetangga yang hobi foya-foya dan suka mengancam. Tanpa pembeli besar seperti Cina, Amerika harus menaikkan suku bunga biar orang mau beli surat utangnya. Dan tebak apa yang terjadi? Suku bunga tinggi malah bikin defisit makin membengkak. Ini adalah lingkaran setan atau spiral utang yang secara matematis hampir mustahil dihentikan kecuali ada perubahan kebijakan yang sangat radikal. Tapi melihat kondisi politik di Washington yang makin kacau, sepertinya perubahan itu cuma mimpi di siang bolong. Prediksi ke depannya sangat suram buat sang paman Sam. Pada akhir 2026, surplus China diperkirakan bakal tembus 800 miliar dolar karena ketergantungan mereka pada barang impor makin minimal. Sementara defisit Amerika bakal lari ke angka 2,2 triliun dolar. Pada tahun 2028, kesenjangan antara akumulasi modal Cina dan kerusakan fiskal Amerika bakal melebar sampai lebih dari 1 triliun dolar per tahun. Artinya, setiap tahun Cina makin kaya 1 triliun dan Amerika makin miskin 1 triliun. Secara teknis, Cina sedang mengumpulkan semua sumber daya dunia di saat Amerika sibuk mencetak kertas yang nilainya makin merosot. Pasar obligasi bakal bereaksi keras dan mungkin sebentar lagi bunga utang Amerika bakal melambung tinggi karena investor mulai takut Amerika tidak bisa bayar. Jadi kalau kita lihat secara jernih, narasi Trump menghajar Cina itu sebenarnya hanyalah pertunjukan teater untuk menutupi kenyataan bahwa Amerika sedang kehilangan kendali atas ekonomi global. Cina punya kontrol modal yang ketat, artinya uang hasil keringat mereka tetap tinggal di dalam sistem mereka untuk memperkuat ekonomi domestik. Sedangkan Amerika butuh suntikan modal asing terus-menerus, cuma buat bertahan hidup satu hari lagi. Ketika negara-negara seperti Cina menolak untuk terus menalangi gaya hidup Amerika, maka sistem finansial yang berbasis dolar ini akan patah. Kita sedang berada di garis depan sejarah, di mana kekuatan ekonomi berpindah dari barat ke timur, bukan melalui perang senjata, tapi melalui buku tabungan dan efisiensi industri. Pertarungan ini bukan lagi soal siapa yang punya kapal induk paling banyak, tapi siapa yang punya kas paling tebal dan utang paling sedikit. Cina sudah membuktikan bahwa mereka bisa bertahan dan bahkan tumbuh di tengah tekanan sanksi dan tarif, sementara Amerika harus menerima kenyataan pahit bahwa kebijakan proteksionisme mereka justru menjadi bumerang yang menghancurkan daya saing mereka sendiri. Dunia sedang berubah dan mereka yang terjebak dalam nostalgia kejayaan masa lalu tanpa memperbaiki kondisi finansialnya akan segera tertinggal di belakang sejarah. Jadi masih percaya kalau Amerika masih memegang kendali penuh? Coba cek lagi saldo utang mereka hari ini.